Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alayya man halaqahu wa latiful khabir kasyafna ka kita suraka yaumul hadi amma ba'du. Fausikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil sehat afiah, sehingga kita masih bisa dikumpulin lagi di malam Selasa yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat salam tercurah kepada Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang agung, ahlil baiknya yang kita cintainya, wabil khusus umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa juga kita berterima kasih wabil khusus kepada guru-guru kita, baik dulu guru-guru di sekolah maupun guru-guru di kampus-kampus kita, wabil khusus guru-guru ngaji kita, baik di masjid, di mushola, di rumah, di toko-toko, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Semoga beliau semua yang mengajar dan kita yang belajar, mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, pada malam hari ini masih kita mengaji tentang fikih yang sudah sampai pasal berapa ya? Gitu. Dua ya? Pasal 2 ya? Iya, jawab. Sebelum dilanjut ada yang bertanyakan dulu kah? Sebelum kita memasuki pasal salisuha yang nomor 3. Nggak ada, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatihi wa bi ulumi wa ghafara lahu limasyaikihi wa limasyaikihi amin. Wa salisuha, perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3, massa farji adamiyin, yakni menyentuh, memegang kemaluannya manusia, au mahallu qat'i, walaupun dia terpotong, walau limayiti, walaupun dia sudah meninggal, au sogir, walaupun dia juga masih kecil, kubulan kanal farju au duburan, baik berupa kubul dan dubur di dalam suatu farji, mutassilan au maktu'an, baik kelamin itu tersambung maupun sudah terputus. Illa ma qati'u fil hitan wa naqidu minad dubur multaqal manzur, yang dimana anggota yang batal disentuh daripada anus ialah 2 bibir lubang anus. Wa min qubulil mar'atil multaqa syufrabaha alal mang fazila mawaraha huma kama halal hitan, baik yang mohon maaf ketika 2 bibir vagina itu tidak dihitan. Jadi di dalam kemaluan wanita itu ada 2 bibir yang dimana di ujung bibir itu ada yang harus dihitan. Naam, benar atau tidaknya yungda berwudu minal masy nahwil anah, namun disunahkan untuk berwudu bila mana kita menyentuh sejenis bulu-bulu kemaluan. Wabatinil alya wal unsai wa syaribu nabatal fawqar zakar wa asli fahzi
wa lamsi saghira wa umrati wa absari wa yahudi, dan seterusnya. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa zakar faltawaddo. Diwariatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, barang siapa yang memegang zakar tentu dia harus mengulang wudunya atau berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi pada bahasan malam hari ini kita akan membahas dengan sangat detail tentang perkara yang membatalkan wudu. Salah satunya memegang kemaluan, yang dimana mungkin ini khusus emak-emak dulunya batal karena memegang kemaluan anaknya sendiri gitu. Dan kita akan menjabarkan satu demi satu gitu, kurang lebih gitu. Jadi perkara wudu yang kita bahas di hari ini nomor 3, yang dimana dari 5 yang membatalkan wudu. Yang nomor pertama kan sudah tuh. Pertama apa tuh? Pertama lupa lagi ya, begitu dah. Lupa ya? Iya, yang pertama ya betul. Gitu. Yang nomor 2 kan namanya hilang akal. Nomor pertama gitu. Keluarnya sesuatu baik dari depan dan belakang gitu. Gitu dah. Tanggal berapa? 12 ya? Yakni tentang memegang kemaluan. Jadi di kata-kata pertama tuh ada namanya massah gitu, massah. Massah itu artinya memegang. Kalau di terjemahan, makanya nggak boleh ngaji pakai terjemahan, artinya menyentuh. Kalau menyentuh artinya bukan massah tapi massah. Ada lamnya di sini. Lam ini namanya bukan lam tambahan tapi gitu, bukan lam tambahan, bukan lam gitu. Berbeda dengan huruf ya yang artinya menyentuh. Ini menyentuh nih, menyentuh. Nah di kitab Fathul Mu'in massah, massah, bukan lemas gitu. Ya kan takutnya dibaca lemas, tapi lemas gitu. Menyentuh dia. Menyentuh sama memegang itu berbeda, Bu. Sangat berbeda. Menyentuh dan memegang itu sangat berbeda. Kalau kita nggak ngaji, kita bahasannya ini pasti menyentuh. Tapi harusnya memegang. Kalau memegang orangnya sendiri. Tapi kalau menyentuh bisa sendiri, bisa orang lain. Jadi kalau menyentuh ya bang. Megang. Oh dia. Iya. Kalau menyentuh sama memegang itu sangat berbeda. Ini megang sendiri. Iya. Sentuh begini. Iya. Bisa megang, bisa nyentuh. Ini orang kan. Iya. Memegang barang sendiri berarti punya sendiri. Menyentuh barang orang lain atau disentuh barang orang lain. Karena dalam bahasa Arab huruf lam itu sangat berpengaruh. Beda arti, beda dia maknanya. Gitu. Makanya seorang guru mesti bisa bahasa Arabnya. Karena beda satu huruf beda artinya. Lamas. Kita bahas tentang massah. Massah. Memegang kemaluan. Itu tentang bahasa, karena bahasa itu sangat penting bagi kita.
Gitu. Itu yang pertama, massah. Lalu ketika itu ada kata-kata man massah farji. Iya, farji. Ada gak di situ kan? Ada ya, Mas Rifki ya? Farji itu kemaluan artinya. Nah, disinilah kita akan belajar farji. Berarti yang digunakan yang ini Pak, marsah gitu. Iya, bukan yang ini gitu. Karena kalau dijabarin banyak ini kalau dijabarin. Kalau memegang pasti tentang zakarnya, tapi kalau menyentuh bisa selain zakar. Menyentuh perempuan bisa batal wudhu dia. Menyentuh anak kecil nggak apa-apa, tapi memegang anak kecil batal. Iya, nanti ada pembahasannya gitu. Megang sama nyentuh beda. Lalu ada farji. Farji itu artinya kemaluan. Iya, farji itu kemaluan depan dan belakang. Itu farji, kemaluan depan. Kalau sebutnya farji, tapi kalau sebutnya kubur berarti dia depan, dubur belakang. Kalau bur di laut. Gitu. Kalau kemaluan depan belakang namanya farji. Yang dimana kalau laki ada laki, kita nulis LK aja ya. Kemaluannya laki cuma satu, batangnya, zakarnya, itulah kemaluan laki. Bijinya nggak termasuk. Di sini sebutannya apa? Biji kan? Biji apa kemenyan, Muhammad? Karena kita nggak boleh ngerubah bahasa, Contoh ya, misalnya ada orang zaman dulu mandi di kali bawa bocil, dilihatlah bapaknya lanjang, kata bapaknya, apa itu ayah? Ini singkong. Anak kecil itu sangat merekam apa yang dikatakan orang tuanya. Sebulan kemudian ada ibunya, orang masih bocil mah belum ada syahwat ya, diajak lagi mandi, apa itu mah? Inilah marmut. Orang zaman dulu kan gitu. Cerita dia ke teman-temannya, aku semalam melihat marmut makan singkong. Tapi jangan dicatat. Itu tadi edit Mas Ardi. Awan tuh. Jangan dipikirin, kan gitu. Makanya kita nggak boleh ngerubah bahasa. Contoh lagi nih, kalau tadi dibilang mohon maaf selain biji, kan ada yang ngomong bakso, berarti nanti besok megang bakso batal lagi. Lu batal megang bakso batal. Ya kan nggak mungkin anak kecil tuh, makanya langsung aja diajarin kata yang sebenarnya. Ada namanya education of sex, pelajaran tentang seks. Ngomong aja terus terang, jangan diganti-ganti, nanti bingung bocil. Ya ini apa? Ini namanya kulit tebu, nak, kulit tebu. Ya karena kan licin, bagaimana? Kalau laki batangnya dia yang jadi kemaluan. Iya batangnya, batang zakar namanya. Kan? Nah kalau perempuan, bibir atas dan bibir bawah. Kalau perempuan, bibir atas dan bibir bawah. Jengger jagonya nggak termasuk dia. Wah, seneng kalau ngaji begini. Emang benar. Gimana ya? Yang bahasanya begitu, bibir atas dan bibir bawah. Emang dipikirin. Ini kelihatan tuh istilahnya. Bibir atas, inilah kemaluan seorang laki dan perempuan. Nanti akan berpengaruh ke syarahnya. Syarahnya kayak mohon maaf kayak ada bulu, kayak ada kantong menyannya, bijinya, terus pangkal paha. Apakah batal kalau megang? Kan gitu nanti. Oh iya. Iya, makanya ininya dulu gitu yang dipahamin. Selang-selang. Contoh, lu nggak wudhu lagi? Kan gue garuk biji bukan batang, misalnya. Tapi kan nggak mungkin gini-gini doang. Iya, Tapi jangan dicatat. Emang begini bahasannya bagaimana? Besok baru dalam tuh kan gitu. Tentang batang dan bibir atas dan bibir bawah.
Jangan lu singgung Muhammad. Jangan. Makanya. Ntar nanti ada makmum makan singkong lagi. Kan bingung nanti anaknya. Gitu. Itu yang tentang farji. Jadi man masa farji. Masa berarti kita menggunakan kata-kata masa itu memegang, farji itu kemaluan, artinya depan belakang. Supaya apa? Supaya kita bisa. Nah, bagian belakangnya apa? Jamur kancing. Bagian duburnya. Itu kancing. Ya karena paling hitam sendiri. Belum. Emang ngomong gimana lagi, saya bener kan? Iya. Paham. Kalau mohon maaf ngomong bool itu udah daleman. Iya. Ini jamur kancing. Allah bang. Ini bagian depan, bagian belakangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang bahasa begitu, ini bahan gitu. Kalau kan nulisnya gini aja dah gitu. Ini bagian depan. Bagian belakangnya baik laki maupun perempuan dia sama. Yang hitam gitu. Hitam di tengah gitu. Atau bahasanya iya bool benar. Jadi begini nggak batal dia megang pantat. Makanya nanti belajar di sini. Tapi kan orang nggak mungkin garuk sampai tengah. Nggak mungkin. Gitu. Siapapun orangnya pasti hitam ke jamur kancing. Siapapun orangnya. Jangan dilihat. Mancing-mancing lagi. Gitu. Baru kita bahas tentang ininya gitu. Iya, atau disebutnya dulu saya ngaji black hole. Emang nggak ada lagi ya, iya, karena tersembunyi dia. Siapapun yang nggak mau lihat, gitu, dan nggak bisa ngelihat black hole. Iya kan lubang hitam kan? Iya. Gitu. Baru kita masuk tentang siapa aja yang batalkan wudhu, kemaluan siapa aja gitu. Baru syarahnya di sini. Yang pertama kita bahas pakai ini aja. Memegang kemaluan siapa aja yang batal? Memegang kemaluan yang membatalkan wudhu. Gitu. Yang pertama kemaluan manusia batalkan wudhu. Kemaluan manusia dia membatalkan wudhu. Mau digaruk, mau dikobel-kobel, batal wudhunya. Anak kecil malik batal wudhunya ketika Mbak Puji megang kemaluannya. Walaupun belum balik guru. Malik manusia, manusia gitu. Kalau megang kulitnya nggak batal karena semahram. Ini megang kemaluan, makanya tulisnya megang kemaluan gitu. Yang nomor 2, kita gini, kemaluan mayit. Kemaluan mayit batal wudhunya, walaupun si mayit nggak batal, karena mayit menjadi korban, pelakunya kita. Yang dihukum pelaku, bukan korban. Tapi kalau di Indonesia jangan dilanjutin gitu dong, iya, hakim aja. Iya, jangan dilanjutin pokoknya gitu. Kita punya saudara, umpama laki sama laki ninggal pada kita megang kemaluannya, batal wudhu kita. Itu tukang mandi kudu bisa tuh nanti wudhu lagi gitu. Kalau pakai sarung nanti bahasanya. Santai. Kan buru-buru kelar. Iya nih. Oke dah kalau dikubur mah. Oke, gue udah meninggal gitu. Baru start. Bisa aja. Yang nomor 3, megang kemaluan anak. Megang kemaluan anak kecil. Anak atau bayi. Batal wudhunya. Yang nomor 4,
Lalu ada nomor 5, 6, banyak dia yang membatalkan wudhu. Contoh Om Agi nanti punya bayi, Om Agi nggak sengaja megang, batal Om Agi wudhunya, gitu. Walaupun dia masih bayi, karena memegang kemaluannya. Kalau megang masih nggak batal, megang kepalanya nggak batal, karena ibunya. Megang kemaluan batal wudhunya. Karena dikhususin man massa farji itu kata-kata umum. Apa kaidahnya dalam usul fikih? Umumul maqala yastazimuhu umumul ihwal. Keumuman dalam suatu ucapan itu berlaku dalam semua keadaan, gitulah hukumnya. Rasulullah SAW itu kata-katanya, apalagi syekh kita, baku itu umum. Contoh massa farji adamiyin, ada gak di situ ya? Ada tuh massa farji adamiyin, ya kan? Lalu ada ente baca tuh yang wafi riwayat, ya kan? Wafi riwayat di paling bawah dia adanya. Wafi riwayat man massa zakron, ya kan ya? Man massa zakron, ada yang huruf shad dikurungin. Iya itu sebelumnya kan ada tuh. Ya, man massa zakar, ya kan ya? Man massa zakar, ya kan nih? Man massa zakar fal yatawat do. Itu hadis yang sangat umum kata-katanya. Man massa, barang siapa, massa yang memegang, zakron, zakar, fal yatawat do, maka berwudu lah. Itu kata-kata umum. Sama ulama di syarah dalam usul fikih, katanya umumul maqala yastazimuhu umumul ihwal, gitu. Jadi ngajinya jangan berarti nanti ya perempuan nggak batal dong bang. Emang kenapa pak? Kan zakar di sini. Zakar itu keumuman. Gitu. Nggak mungkin Rasul keluar kata-kata hina gitu maksudnya. Umum. Gitu. Nggak mungkin Rasul tuh sampai detail itu, sampai bahas mohon maaf keperabotan perempuan, nggak mungkin dia. Ya, maksudnya makanya make laki-laki gitu jadinya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita punya anak dulunya yang sering megang-megang, ya dikodo sholatnya, berarti dia udah ninggalin lama tuh. Misalnya kan dia mau sholat, anaknya nangis, ganti pampers karena ini masih bayi, iya kepegang, coel, ya batal dia. Nah sholat aja berarti nggak sah sholatnya. Gitu. Kok batal guru? Megang kemaluan, megang bayi sih nggak batal, megang kemaluannya. Karena bahasanya man massa farji. Tolong jangan tidur ngaji sini, nanti perkara lagi di luar. Megang bayi batal wudunya. Enggak gitu Pak, megang kemaluan bayi, bukan megang bayi. Salah informasi. Takutnya kan. Nah, makanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, dan juga hidup. Jadi ibu-ibu biasanya kena semua tuh dulunya karena mungkin nggak tahu ya. Kok saya baru tahu? Ya jangan nyalain saya. Dulu ngajinya gimana gitu dong. Dulu ngajinya gimana gitu. Atau bapak-bapaknya juga nanti mentang-mentang. Dulu kan bapak-bapak biasanya kalau kencing di pohon, anaknya tuh sih bapak pegangin kan gitu. Belum ngerti misalnya. Oh iya. Dilempengin, dipegangin dah, kena nggak sengaja. Iya. Bener ini mah. Pasti megang kan. Nggak mungkin seorang ayah ngebiarin anaknya sendiri kencing di kebun, pasti kan temenin. Ya tolong bukain, kepegang misalnya, kesentuh. Dia sholat aja, nggak sah sholatnya. Gitu. Kapan ya? Ya dulu anaknya masih bos, sekarang udah tua kan. Sekali masih dipegang. Makanya. Itu dia. Kalau perlu pakai tempat ulah tuh gitu. Dari jauh gitu kok. Bisa aja dia. Ada yang mau ditanyakan kah? Ji, pelan-pelan aja dulu ngajinya. Sedikit bu bahasannya, tapi agak dalam. Nggak ada kita lanjut nih. Gitu. Jadi ada satu mazhab, dia megang kemaluan, udah batal. Namanya mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Dia nggak batal kalau megang kemaluan. Jadi kalau ibu-ibu main ke luar negeri, ngelihat orang nanti mungkin megang kemaluan, tiba-tiba sholat,
ya mungkin dia mazhab Imam Abu Hanifah. Gitu. Tapi hadisnya kurang kuat karena dulu Rasulullah SAW pernah ditanya tuh sama sahabatnya, ya Rasulullah, apakah megang kemaluan itu batal? Dikatakan oleh Rasulullah, engkau megang tanganmu batal gak? Dikatakan, enggak. Kemaluan itu bagian darimu. Kalau bahasa hadisnya, innaka hiya bid'atun minka. Sesungguhnya itu merupakan bagian dari organ tubuhmu. Jadi Imam Abu Hanafi Makanya itu. iya, make dalilnya, hujahnya pakai hadis tentang megang tubuh sendiri itu nggak batal. Karena zakar itu nempelnya di kita, gitu maksudnya. Dalilnya tadi boleh catat tuh, innaka hiya bid'atun minka. Sesungguhnya itu merupakan bagian dari tubuhmu. Gitu. Kalau udah paham, kalau kita nemu nih, misalnya nih lagi jalan, ada ampela orang kita pegang, batal gak wudunya? Ada biji orang gitu, satu zakar kepotong di jalan, kita pegang, batal gak wudunya? Iya. Benar ini mah. Dan bijinya. Ya mah zakar-zakarnya. Apa dibuntungin orang misalnya? Iya, kita pungut pegang, ini apaan ya? Batal gak wudunya? Agak guru kan udah misah dari itu. Batal lah. Tetap bagian dari manusia. Nah lo, ayo dong pelan-pelan dong. Batal. Kan tetap bagian dari manusia. Ayo. Kan berarti man zakar. Ini pulang haji dah, tiba-tiba. Ini apaan ya? Aku ada ampela. Pegang, tak. Batal gak itu? Kalau lagi keadaan wudu batal bro. Emang gak pernah wudhu ya? Nggak ada yang jaga wudhu kah di sini? Gitu. Nanya beneran ini Mei, gitu. Karena ini udah melengkapi semuanya tuh. Manusia, mayit, anak, bayi. Sebenarnya cuma dua, manusia dan mayit. Karena takutnya nggak ngerti, tambahin bayi. Takutnya bayi gue bukan manusia gitu. Alien dong. Mayit kan mayit olahraga, biji gue batu jalan. Tadi kan bilang mayit korbannya, kita pelakunya lah. Itu dia. Mayit cuman korban, diremes-remes juga diem aja dia. Tapi bakal kitanya gitu. Gimana tadi hukumnya tuh? Kita lagi jalan. Inilah studi kasus fikih. Nemuin ampela. Iya, ada hati ampela. Iya. Sama usus-ususnya tuh. Aduh. Tapi ya kan ususnya panjang kan. Gitu. Batal apa enggak? Batal wudunya. Guru ngomong baik yang tersambung atau tidak terpisah. Itu dia. Aduh, jangan-jangan ngajinya tidur nih. Halo. Ya, gimana sih? Saya nggak kitab. Iya. Batal dia. Nanti yang nggak batal ada. Tapi kita disuruh wudhu lagi. Yang nggak batal itu kulub. Oh iya. Kulub itu ujung. Kulit. Bahasanya hafasya yang menutupi sebuah Itu. zakar. Kalau wanita jengger jago. Nggak tahu saya. Jengger jago. Bener. Nggak tahu gue. Dan itu harus disunat kalau wanita gitu. Jengger jago. Iya, ngurusin jengger jago kan. Tahu yang jago? Ya. Dia kalau berjengger nggak mungkin lurus pak, paling melentat begini. Itu yang Sama kayak gitu. merah-merah. Iya, benar. Dia adanya di ujungnya tuh. Itu nggak batalkan wudhu, tapi disunahkan wudhu lagi. Tapi mesti di hitan. Makanya tadi wajib hitan. Kalau kita punya anak perempuan wajib hitan tuh. Kalau ada jengger jagonya, karena itu menjadi infeksi nanti. Kuman. Iya. Dan juga buat bapak-bapak kalau ada rezeki sunatin anaknya dari bocil yang laki karena takut infeksi nanti kelaminnya. Kebetulan Haji Andri ngomong anaknya nyaris infeksi tuh. Karena tadi kencingnya nggak bersih. Jadi nggak diurut gitu. Kok saya nggak? Mohon maaf, zaman dulu zaman sekarang beda makanan. Kalau zaman dulu kita kan nggak gitu-gituan ya. Zaman sekarang udah aneh-aneh deh gitu. Ya, cuman ngomong aja katanya. Anak saya banyak putih-putihnya guru ketika disunat. Itunya ya kata dokternya itu kotoran. Jadi kalau ada rezeki sedikit ya sunatin aja bocil. Yang nomor 2 ada penyakit bolong di tengah. Jadi di zakar pak. Iya di zakar. Ini bolong di sini. Nggak kelihatan kalau masih ada pelindungnya gini. Ketika ininya sudah kan digunting nih biasanya. Takutnya bolong kalau nggak dideteksi dari awal. Itulah alasan saya kenapa Ali dari bayi supaya nanti tuanya nggak susah dia. Gitu.
Mumpung masih nggak tahu apa-apaan. Itu dia, gitu loh. Nangis doang. Jadi kalau buat ibu-ibu nih ada rezeki sedikit, mendingan sunatin. Entah yang massal atau yang pribadi. Karena sunat juga berpengaruh nanti ke kehidupannya. Entah yang massal atau pribadi. Benar ini. Ada kitabnya itu, iya itu. Ada kitab. Kalau yang massal, ibunya sampai gratisan. Gitu. Gitu. Urut sama message aja beda. Urut sama message. Kalau urut, yang kaku jadi lemes. Kalau message, yang lemes jadi Aku Pak. tahu ya. Tahu ya. Tahu. Tahu. Hebat itu. Ya anak muda mah tahu aja Pak. Yang tua yang tahu saya heran. Bener beda kan Muhammad ya? Mau kemana? Saya mau message. Berarti gue jadi kuat nih gitu. Kasus kan urut bahasa ininya. Iya. Bahasa Indonesia. Jadi orang yang lemes-lemes kudu di message. Biar kuat. Gitu. Kalau yang kaku-kaku jadi urut beda lemes. Itu bedanya banget gitu. Apa sih Ji? Itu ya kasus kedua. Kasus kedua ada kelamin dibakar jadi abu. Abu yang kita pegang batal wudu gak? Itu dia saya bilang. Bisa gitu sama. Mikir dulu. Kira-kira batal wudu gak? Batal kayak Kayak orang dikremasi tuh, nah gitu. Tidak batal wudu karena sudah berubah bentuk. Kan udah jadi abu. Yang tadi nemu masih utuh dia. Tapi kenyal-kenyal gitu kan. Gitu. Ya nomor selanjutnya, kalau apakah kita memegang kelamin hewan besok kurban nih batal wudu? Kelamin hewan? Kenapa ya? Alhamdulillah. Gitu. Cuma jangan dipraktekin. udah aku tuh nomor 4 siapa tahu kemalannya hewan kan. Bukan lah gitu. Ada lagi yang bertanyakan kah? Apa tuh? Kalau mayit yang terbakar dulu, misalnya tim SAR, pemadam kebakaran atau apalah, dia nyelamatin dalam kondisi tubuh yang seperti itu gimana dulu? Terbakar gosong gitu dulu. Dia tetap batal karena masih utuh jatuhnya. Masih berbentuk dan dia masih sebut manusia, kecuali nanti ketika udah jadi mayat. Masih batal apa enggak? Masih lah, karena ada kaidahnya nomor 2 gitu dong. Belum Bingung. Iya, kalau jadi abu nggak batal. Kalau abu jadi abu gosok kan. Waduh, serem amat. Abu gosok manusia. Abu apa nih Pak Ahmad? Abu orang. Abu manusia lah gitu. Ada lagi dulu nanya, biar nggak bingung kan? Siapa yang dulu megang bayi tapi nggak wudu? Gitu aja tuh ya. Gitu. Buat bapak-bapaknya, bapak-bapak jaim Pak Ahmad. Gue pengen bahas nggak enak bener. Berarti kalau megang kan begini ya. Kalau misalnya kita kenanya di sini batal nggak? Misalnya lagi begini, Itu. Ya batal tetap karena menyentuh itu lebih ringan dibanding megang. Maksudnya mau di sini apa di sini tetap Iya sama. Ya udah nanti ente punya istri, digini-gini juga bangun. Assalamualaikum. Misalnya. Lagi belum ngerti belum. Oh, belum ngerti kah? Nggak tahu saya. Enggak. Bisa aja. Kalau Pak Ente digini-giniin. Bangun. Jaim dia sekarang lagi basi ini soalnya. Jaim dia. Gak overpower Itu dia bener. Kalau di kota banyak lubang berjalan Pak Ahmad. Kalau di sini kan banyak jalan berlubang. Cuma jadi catet. Gitu. Lalu selanjutnya yang mesti diketahui ialah nomor berapa tuh? Nomor 4 nggak ada. Hal-hal yang memegang kemaluan tapi nggak batal wudu, tapi dalam mazhab lain batal dia. Tapi kita disunahkan untuk wudu lagi. Memegang sesuatu tidak batal wudu
Sesuatu itu maksudnya bagian dari kelamin. Bagian dari kelamin. Tapi dalam mazhab lain batal wudhu dia. Batal. Kita sunnah wudhu lagi gitu. Sunnah wudhu gitu. Jadi ada sesuatu yang dari kelamin gak batal wudhu, kita disunahkan wudhu lagi gitu. Yang pertama, jadi ada sarahnya di sini panjang banget. Memegang orang Yahudi. Memegang orang Yahudi, wudhu kita batal bagi mazhab lain. Imam Syafi'i iya, orang Yahudi iya, non Muslim. Imam Syafi'i sunnah wudhu lagi, karena dia menghormati mazhab yang lain. Bagi mazhab Imam Zohiri, Imam At-Ta'i batal wudhunya megang rohi. Tapi kalau kita sebenarnya nggak batal, tapi disunahkan wudhu aja lagi, gitu. Megang orang Yahudi. Terus yang nomor 2, memegang bulu kemaluan. Nggak batal sebenarnya Imam Syafi'i. Yang bulu kemaluan, Iya, bulunya nggak batal. Iya. Cuman sunnah. Cuman kita disunahkan wudhu lagi. Ibu nggak wudhu lagi ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak batal. Cuman kalau kelamaan ntar kepancing syahwatnya gitu ya maksudnya Imam Syafi'i. Megang bulu kemaluan nggak batal wudhunya. Megang bulu kemaluan. Jadi biar jelas semuanya. Jadi megang bulu nggak batal. Terus memegang pantat nggak batal dia, atau dalemannya. Iya. Atau di sini dalemannya nggak batal. Ya dalemannya kan berarti kan sebelum jemur kancing kan ada dalemannya tuh. Iya. Dalemannya, pantat kan ada dalemannya. Iya. Oi. Ini yang kulit langsung. Iya, di kulit langsung. Iya. Kan ada ini yang tuh kue bapau gini Pak Ahmad nih. Ini mah nggak batal, ini juga nggak batal. Tapi kalau jamur kancingnya batal dia gitu maksudnya. Apa itu? Tayo gitu. Jadi iya. Jadi megang pantat nggak batal, tapi disunahkan wudhu lagi. Megang kemaluan nggak batal kalau ada penghalangnya nanti di akhir aja itu. Jadi kalau ada mohon maaf, ada Pak Haji mau ke masjid gatel banget garuk-garuk kagak batal dia jangan. Kok dia mohon maaf langsung imam ya? Kulit kena kulit. Kan karena nggak kulit kena kulit, dia ada sarungnya jadi garuk sarung. Cuman nggak etis garuk di depan umum krok. Kan minimal di ruangan khotbah kayak ngumpet. Emang kagak tahan gue gimana ya? Kalau cuma dipotes doang nggak kena gue. Tes nggak kena itu, mesti 5 jari itu, gitu. Diwok-wok bahasanya. Itu nomor 3. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi biar paham aja pelan-pelan. Pegang biji. Iya, biji zakar. Bahasanya telur juga bebas. Anteng menyan. Anteng menyan aja ya. Luar gosong. Kantong menyan nggak batal. Diinget-inget dalam mazhab Syafi'i nggak batal megang kantong menyan. Kantong menyan itu kayak ini Pak Ahmad. Digini-gini nggak batal. Cuman kalau kita pengen hati-hati wudhu lagi nggak apa-apa. Cuman nggak batal karena kita jangan bermain-main dengan
jurang. Kita bermain dengan jurang, contoh main di tepi-tepian pasti kecebur juga kan, lama-lama dari bawah yang namanya meses kan gitu. Di koma dulu. Nggak ditawamu. Aku tahu lagi. Itu dia. Boleh dong. Boleh. Baru kali ini ngaji seneng banget ya. Malah Mbak Sari ini dong yang seneng banget. Kalau Pak Indra apa yang dipikirin sih Pak Indra? Waduh, berat. Waduh. Yang nomor 5 megang pangkal paha. Iya situ. Ya, dia nggak batal tuh. Tapi disunahkan wudhu lagi. Pangkal paha. Itu yang sering gatel kan, yang sering gatel. Selangkangan bahasanya iya. Yang kita bahasa halus banget, pangkal paha. Selangkangan boleh nulis. Megang anak kecil perempuan 7 tahun. Sebelum 7 tahun batal wudhunya dia. Anak kecil, anak perempuan 7 tahun disunahkan wudhu lagi. Anak perempuan. Iya. Dasarnya Sayyidati Aisyah dinikahi Nabi. Dasarnya. Kalau pengen hadis panjang nanti. 9 tahun dia. 7 tahun Hijriah nih kalau mau ditambahin. Kita punya anak udah 7 tahun perempuan. Salim, batal kita wudhunya. Menurut mazhab lain. Menurut. Oh. Tapi kalau Imam Syafi'i disunahkan wudhu lagi. Imam Syafi'i baliklah 15 tahun. Iya. Hitungannya. Yoi. Karena 7 tahun udah mulai kerangsang wanita. 7 tahun. Gitu. Tapi kan gue ayahnya. Tapi kan ini agama yang ngajarin gitu dong. Imam Syafi'i bilang wudhu lagi. Gak wudhu nggak apa-apa, cuman disunahkan wudhu lagi. Iya jaga. Megang anak laki yang belum berkumis. Sama juga. Yang tampan tapi ya. Emang yang tampan, Goy. Tapi kan ada tampannya, Pak. Anak laki tampan. Tampan, saya bilang bukan main. Tidak berkumis gitu. Agi udah berewokan dia. Ditanya, kok bisa berewokan? Ibu-ibu yang ikut. Bisa aja Stripi mancing-mancing. Karena ini berkaitan dengan ain. Ada dulu 2 sahabat lagi mandi bareng, laki sama laki, sebenarnya boleh karena gara dia keluar hadis tuh. Dia ngagumin badan orang lain, akhirnya mati gara-gara ain dia. Cuman ini mungkin ganteng banget kali ya. Kalau kita kan ya begitu deh gitu. Itu kan Pak, pengecualian itu. Pengecualian ya. Tampan gitu guys, good word. Diinget-inget tuh yang punya anak perempuan udah 7 tahun kita disunahkan wudhu lagi. Kalau masih 5 tahun sih belum, 4 tahun belum. Iya. 7 tahun Hijriah. Kita Hijriah apa Masehi? Nanya ini mah beneran, karena beda kan, beda berapa hari. 25 tahun beda 1 tahun, kan gitu. Tidak berkumis, Pak. Tidak kumisan. Karena dianggap kalau oleh agama kumisan itu nggak tampan. Ya bener emang. Yes, ya, makanya kan Nabi suruh nyukur. Iya. Yahudi aja gini, Yahudi. Yesus juga begitu kan. Ini ada yang berkumis ya. Nggak ada yang berkumis. Sangka bulu hidung kalau kumis kali ya. Panjang banget bulu hidungnya gitu. Jadi makanya. Terus megang orang yang penyakit lepra. Lepra itu penyakit kuning. Ya. Hernia kondor. Yang begini penyakit ini tangan apa sih? Kayak ini bang. Parkinson. Bukan. Iya penyakit kuning dia.
Penyakit lepra kita jarang di sini. Ya, selanjutnya setelah bekam. Setelah bekam, menurut mazhab lain batal karena kita keluar darah. Tapi Imam Syafi'i karena bijak, kita wudhu aja lagi dah. Sunnah wudhu itu namanya tajdid. Iya. Habis bekam, jadi kalau bapak-bapak demen bekam, habis bekam batal wudhu dia. Kampung. Iya. Ada yang bertanyakan kah? Dikit lagi nih mah, kelar. Karena banyak yang belum ini kali, lupa. Melihat dengan syahwat, batal wudunya. Melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Kita melihat seseorang lewat Instagram atau TikTok atau mungkin bapak-bapak main X. Bukan. Batal wudunya menurut mazhab lain. Gitu. Atau mau ke masjid, lagi jalan kaki, Masya Allah. Ya. Batal wudunya itu, mesti wudu lagi. Kenapa? Syahwatnya naik. Oh, udah naik. Kalau sahabat dulu ngeliat yang begituan langsung pulang, dia nggak salat jemaah, bermain sama istrinya langsung untuk nyalurin. Kalau kita gimana? Beneran nanya ini, kalau kita gimana? Kalau dulu sahabat ketika ke masjid ngeliat wanita katanya syahwatnya naik, pulang dia ke rumahnya, akhirnya mohon maaf, setoran sama bininya. Ditanya oleh Rasulullah, saya nggak salat jemaah, kenapa? Kagak tahan di jalan. Akhirnya saya main sama istrinya, nanti ada hukumnya lagi tuh. Kalau kita gimana selama ini? Mata lu jelalatan gitu. Malah kita diomelin ya. Itu masalah kita ya, gitu. Itu yang mancing. Jadi tutup pabrik kayaknya. Tutup pabrik itu sebuah entitas baik. Gitu. Sebuah rahasia entitas. Tutup pabrik. Jadi wanita itu bahasanya tutup pabrik. Moh kan gitu. Yang nomor selanjutnya melihat dengan syahwat walaupun dengan mahram. Mahram itu berapa? Yang sejenisnya. Sama ya. Iya sama. Ini kan orang lain. Yang nomor selanjutnya syahwat mahram walaupun dengan istrinya. Nauzubillah min zalik kepada anaknya. Makanya laki-laki yang kebanyakan bengong, nanti pikirannya menghayal dia. Dan juga buat ya ibu-ibu kalau anaknya mandi handuknya yang panjang dibeliin yang bagus. Jangan yang seksi-seksi, nanti bapaknya gairah takutnya muncul. Setan nggak ada yang tahu kan. Gitu. Apalagi nginep di rumah saudaranya misalnya. Oh iya. Bahaya. Bang lu kok gue perhatiin kalau setiap sore duduk situ mulu adem. Ternyata dia ngeliatin orang yang mandi di kali. Berarti dia batal tuh wudunya karena ya melihat dengan syahwat. Gitu. Baik ngedip maupun nggak ngedip. Ini dulu ada aturan main lucu banget. Pokoknya kalau ngedip dosa, innalillahi. Normalnya manusia pasti ngedip pak, nggak mungkin begini terus. Mati dia besok. Jadi ya benar itu, cuman kan logikanya pasti ngedip. Dia dosa juga di ujungnya sama baik kan. Nggak mungkin ngedip mau sejam, 2 jam, 3 jam. Atas saya merah kurang lagi. Nggak mungkin. Karena di anak-anak kecil sering berkembang tuh isu-isu yang lucu gitu. Padahal itu ajaran agama juga. Lu ngedip dosa tahu? Ya udah mulai aja dia. Gue pengen pup nih, bawa batu 3 kali. Bener kan negara ada ajaran, namanya istijmar. Gitu. Yang selanjutnya memotong kumis dan kuku. Batal wudunya. Dia motong kumis dan kuku. Disunahkan wudu lagi. Makanya di sholat Jumat jangan iseng main kuku. Kadang suka dikopet-kopetin.
digigit-gigitin, batal di wudunya nanti. Mana lagi di tengah-tengah lagi, susah kan wudu lagi. Di sini kayaknya ada nih. Ada gak di sini? Pas sholat Jumat iseng aja di tangannya, kopet-kopetin. Atau ibu-ibu kan sering begini nih. Gitu. Motong kumis dan kuku. Ada yang bertanya kan Bu, Pak? Kok motong kumisan kuku bisa batal terus? Karena kan lelaki sunnahnya ini Pak, nggak ada kumis, jenggot ya. Selanjutnya bawa mayit atau nyentuh mayit. Sunnah wudu lagi. Bawa mayit, iya yang gotong atau nyentuhnya untuk terakhir kali. Tapi mayitnya nggak batal wudu, kemarin udah dibahas tuh. Karena dia sudah meninggal. Iya yang dicium nggak batal wudu walaupun beda mahram. Karena mayit tetap mayit. Ini ada berkembang di masyarakat, jangan ya dicium sama non mahram. Ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman gak etis mungkin aku jadi fitnah. Tuh bapak gue dicium janda ya. Misalnya ada meninggal nih, ada janda mulai nyium, anaknya diem ya siapa ya? Gitu. Takut jadi fitnah. Padahal dia tidak batal wudu. Yang batal siapa? Yang nyium. Umpama gitu. Iya. Bongkar berarti. Iya, yang terakhir cukur rambut. Apa tuh? Cukur rambut batal wudu dia menurut mazhab lain. Iya, cukur rambut. Sebenarnya ada 78, cuman segini cukup. Banyak banget. Gitu. Ntar kita keder lagi. Gitu. Tapi ini kan bagian kelamin semua nih. Gitu. Biasa. Rambut yang mana? Rambut ini rambut. Oh. Kalau kami kan bulu no sebutannya. Bisa aja lah. Di bawah perut ada lutut karena lutut gini. Pikirannya kemana-mana sih Pak. Di bawah perut ada lutut. Di atas lutut ada apaan? Ada perut lagi. Bisa aja sih Agi. Jangan memancing-mancing yang nggak perlu dipancing. Iya. Jadi ya. Cukur rambut batal. Cukur rambut batal wudunya. Menurut mazhab lain, kalau Imam Syafi'i sunnah. Imam Syafi'i nggak batal cukur rambut. Sunahin doang. Sunnah aja, sunnah. Mas sunnah wudu ada banyak kayak ini maksudnya 78 ini udah berapa nih? Megang pantat nggak batal sebenarnya kalau kita garuk-garuk nggak batal, cuman jangan dicium. Ada yang itu maestro itu lah. ada bener loh. Ya dibilangin. Orang tuh tanpa sadar ke bawah sampai hari tua, lagi sendirian. Atau dia gini-giniin kuping. Gitu. Ada gue. Iya ada. Ke bawah. Gitu. Tawa mulu seneng bener nih dia nih. Bisa. merah. Merah bisa jadi. Gitu. Maestro itu lah begitu tuh. Ada yang bertanya kan nggak? Kalau ada penghalangnya nggak batal dia. Yang terakhir. Catatan gitu. Kalau ada hail, namanya hail itu penghalang. Iya, kalau ada hail penghalang tidak batal wudunya. Tidak batal wudu. Contoh, kita jadi suster pakai sarung tangan, kateterin orang, nggak batal wudhu kita, karena kita pakai sarung tangan. Jadi kalau suster tuh agak repot emang karena gituin kelamin orang. Berarti kalau yang dimaksud batal wudu itu antara bersentuhannya kulit dengan kulit gitu. Iya, kulit dengan kulit Tanpa ada rasa. tanpa ada rasa, apalagi ada rasa. Gitu. Kecuali Imam Abu Hanifah nggak batal maupun diunyeng-unyeng. Gitu, karena ada hadisnya dimegang kuat. Cuman sama ulama dikritik. Tuh. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir. Jauh banget gitu. Sampai di sini segini dulu gitu. Kita udah bahas yang berkancing, yang lemes jadi kuat, yang kuat jadi lemes. Serba salah. Gitu. Ya emang materinya. Yang materinya bener gitu. Vulgar. Emang vulgar, kalau nggak vulgar, terus saya ganti coba
Kemaluan singkong. Tulis singkong lagi di situ. Man wanita marmut kan bingung. Masa marmut makan singkong? Gitu. Ini aslinya ini mah. Ketika ada bagian kulup manusia di meja Pak Ahmad sama Mas Hafiz dipegang, batal gak wudunya dia? Kasus ini mah, kulup-kulup. Di meja Pak Ahmad ini apa nih? Misalnya, iya Hafiz megang nih gini nih, apaan nih? Kulit korban sapi, apaan misalnya? Batal wudu gak dia? Gitu. Jangan pakai kayaknya. Bisa jawab pakai kayak. Itu udah ada, tidak batal wudu karena kulup sudah terpisah dia kulup. Tapi kalau utuh batal wudunya. Cuman bakal trauma seumur hidup dia. Megang utuh. Megang kulup. Ini siapa ini? Dia diumumin lagi gini masjid. Ada yang hilang nggak? Biasanya meninggal. Kulit dipotong kan? Ya kulit dipotong, mereka gaji. Ya kalau sudah kulit dipotong Iya kan? dipotong gitu. Gitu. Buat ibu-ibu juga nggak batal kalau megang bulu kemaluan nggak batal. Megang jengger jago nggak batal. Lebih dalam batal kalau megang tepiannya. Tepian tuh gini nih, tepian nih tepi. Set kesentuh batal dia. Megang bibir atas bawah nggak batal, luarnya tuh. Ke dalam dikit batal. Jenggernya. Habisnya sebutnya apa dong? Kulitan lebih. Menje ke jengger ya. Gitu. Itu dia. Saya mau coba tidak memikirkan. Ibu-ibu udah mau nanyakan kah? Gitu. Ada dulu. Apa tuh? Kalau kateter selangnya, ya kan dia pengganti kelam, Iya. keluar dari itu ya urinnya. Itu gimana guru? Batal nggak megang selangnya? Selang. Megang kateter ya nggak batal. Air kencingnya batal. Kayak kemarin tuh ada orang sesar dan orang lahiran normal. Apakah hukum sesar disamakan dengan normal? Tetap sama dia karena sama-sama beranak. Jadi ada yang ngetes-ngetes gitu. Apakah hukum sesar disamakan dengan hukum normal soal nifasnya atau wiladahnya? Tetap sama dia hukumnya. Karena sama-sama melahirkan. Kalau ngelawasiras mana lagi yang gedenya di sini pan. Kalau di sini kan nggak mungkin mati. Dibolek sininya. Bypass jantung itu loh. Ya mudah-mudahan paham hukum sesar dan normal sama wiladahnya. Maksimal berapa? 60. Hah? 2 bulan. 60 hari. Selebihnya istihadoh. Ingat-ingat tuh buat ibu-ibu yang mohon maaf Batasnya nanti 2 bulan berarti itu. punya mantu misalnya. Lebih 2 bulan nggak sholat itu. Lebih 2 bulan gak sholat, dia mesti sholat karena istihadoh. Mesti dicek ada infeksi berarti di vaginanya. Iya. Diingat-ingat 60 hari wiladah itu. 2 bulan. 2 bulan. Masih keluar di 61, 62. Istihadoh. Itu istihadoh dia dihukuminnya. Gitu. Gitu Mas Ardi. Ada lagi kah? Pak Ahmad boleh? Apa lagi? Bahas jamur kancing? Karena yang paling hitam itu doang Pak Ahmad. Black hole. Black hole. Bagaimana kalau kita nyentuhnya lupa? Ya lupa. Habis mandi gitu garuk-garuk. Oh iya, buru-buru ya. Gitu. Biasanya mau subuhan kan mandi dulu tuh. Gatel Kalau kata kan. orang dulu Iya. ini orang dulu ya, kata babe dulu. Mandi mulu neng malam, hujan mak gitu. Hujan lokal. Hujan lokal gitu. Oh iya. Iya gitu. Di subuhan mandi, udah wudu mau subuhan, dia nggak sengaja garuk-garuk. Gatel. Kan lupa dia. Iya. Seperti udah wudu ya, batal apa nggak tuh wudunya? Batal bener. Karena baik sengaja maupun lupa. Tambahin boleh gitu. Jadi mau sengaja mau lupa batal dia.
Intinya kesentuh udah bahasa. Iya, intinya kesentuh. Lupa bangun. Kalau kaget juga termasuk lupa. Kaget termasuk lupa. Hah? Kaget. Kaget. Iya. Terus sih gitu ya. Tapi jarang loh. Mungkin 1 juta banding 1. Kaget megang kemaluan. Ya ada emang. Jarang. Iya jarang. Jarang. Top. Megang kemaluan orang batal apa enggak? Itu ah. Batal. Dipikir kayak gitu. Batal. Jadi kalau kita ragu dalam wudu, peganglah kemaluan sendiri untuk memutus Kalau was-was. gitu kalau nggak mau kepala orang Kan udah diajarin, gue udah batal wudu, gue belum pegang kemaluan ya batal lah gue sekalian gitu. Daripada ragu-ragu. Gitu, Pak. Iya. Emang bener daripada ragu-ragu kan. Iya. Tapi jangan kemaluan orang lain. Marah dia. Gitu dong. Gak salah apa-apa dipencet. Megang mohon maaf payudara istri batal apa enggak? Kan bukan kemaluan. Kenapa? Kenapa? Kemaluan istri. Bukan mahram. Karena megang kulit aja juga batal. Oke, masih pada ngantuk ini. Pasti. Apa gua lah? Iya benar. Batal dong. Saya diem Pak dari tadi Mas. Astagfirullahaladzim. Itulah ngaji emang. Ini. Kalau ngaji sering ngece emang. Tapi nggak batal nih payudara ya. Tapi kalau ada penyangganya enggak lah. Batal karena syahwatnya. Penghalang maksudnya. Syahwatnya naik. Oh. Hail. Tapi kalau syahwatnya nggak ada kan nggak batal kan? Nggak batal. Tapi jarang. Jarang. Jangan ingat. Masa mau sholat gini-gini dulu bisa aja kan? Gak mungkin benar. Laki-laki jangan dipancing Muhammad. Gitu dah. Ada lagi kah? Gitu. Dikit lagi. Udah habis Bu sebenarnya. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Gue tanya tuh. Nggak ada, kalau ada kita tutup nih, gitu. Yang paling sering bermasalah di sini sih sebenarnya nih. Cukur rambut. Bukan ini. Oh. Semuanya. Sebenarnya nggak batal, cuman disunahkan wudhu aja lagi. Takutnya fitnah. Gitu. Dan kemaluan itu yang itu batangnya bukan kemenyannya. Biji. Hah? Biji zakar. Enggak itu. Batang. Kemaluan laki itu yang batangnya, Ji. Batangnya kan? Iya, batangnya. Maupun pendek dan panjang. Ini berarti dari pangkal sampai ujung. Iya. Lalu perempuan yang bibir atas dan bibir bawah. Makanya perempuan cerewet karena 2 mulut. Bener kan? Iya betul. Iya. Saya jadi ingat kaidah yang dulu. Yo, kalau atas jadi dia cemberut. Dia kalau lagi jongkok diketawa. Kayaknya lagi belajar ada itu. Gitu di. Ini inget Pak. Iya, Lu udah kasih tahu. Iya. Kalau jadi mingkem dia katanya. Emang Kalau jongkok ceria. Emang kan bener tanya dah. Itu sama Lain aja lah. Lain siapa lagi emang. Gitu. Bagaimana kalau dia cemberut? Enggak tahu saya, Bro. Banget tahu kan. Berarti tidur dulu. Jadi jangan dipikirin banget. Nanti aja nanti. Ini udah mahal ini dia. Udah di awang-awang itu dia. Udah cemberut. Itu kurang, Pak. Ada lagi kah mau ditanyakan? Cukup. Udah iya. Gini semangat ngajinya. Dengan bahas hikam lemas. Ya kalau udah mari kita berikan hadiah Fatih ini buat
mungkin saudara-saudara kita tuh yang di mana? India, di Pakistan, semoga Allah mendamaikan semuanya. Tidak ada perang lagi di Palestina, semoga Allah jaga daripada tangan-tangan jahat bagi bangsa Indonesia. Semoga Allah jaga bangsa ini, semoga tidak diikut campur oleh urusan asing. Amin. Bagi kawan-kawan kita yang sedang kurang enak badan, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang punya anak sedang kuliah, sedang sekolah, semoga Allah tolong pendidikannya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang mencari penghidupan dunia, semoga Allah tolong. Bagi kawan-kawan kita yang sedang punya hajat, semoga Allah tolong. Wabil khusus kepada Mas Gabung Ente yang sakit, semoga Allah beri penyakitnya. Wabil khusus kepada kawan-kawan kita yang sedang mencari pekerjaan, semoga Allah berikan kelancaran dalam amalnya. Saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi Sabi sore ilahi lastulil firdausi ala wala uqwa alan lari beli taubatan wafir zunubi fa'innaka ghafiruz zambir Zunubi mizlo adabi minali fabri taubatan ya والفرد في الأمور وأماقة الأمور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما وللأنبياء تاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدرة المرام للغرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين
آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم